Islam dan adat, dan apa yang dapat kita lakukan sebagai pemangku adat nantinya dalam menguatkan adat dan agama. Nah, itulah yang akan kita bahas dan materi akan kita terima tentunya dari narasumber kita. Waktu itu langsung saja kepada Bapak Irsyad Safar kami, silakan. Mohon izin, aku datuk saudanya, bentuknya jauh di mata, jauh di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus shalihin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu rahmatan lil alamin. Yang hormati yang kuda tua dan mama, alim ulama cedek pandai yang dalam 3 hari sejak kemarin insyaallah sampai besok menjadi peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas nenek mama pemangku adat khusus untuk Payakumbuh dan 50 kota. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh agenda dan aktivitas yang kita laksanakan dalam 3 hari itu semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Amin. Memberikan manfaat untuk kita di dunia dan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Karena obsesi setiap muslim, setiap mukmin dalam hidup di dunia ini adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia mendapatkan kebaikan, di akhirat juga mendapatkan kebaikan. Kemudian kita berselawat untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita dibimbing oleh Allah untuk meneladani beliau, menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, mencintai sunnah-sunnah beliau, dan kelak di akhirat kita berhak mendapatkan syafaatnya. Aku dan tua dan mama yang aku hormati, acara bimbingan teknis ini memang alhamdulillah tahun yang lalu kita usulkan masuk dalam program kegiatan di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah begitu ketok palu masuk menjadi anggaran tahun lalu dan tahun ini dieksekusi. Insyaallah mohon doanya untuk tahun besok lagi teruskan kembali. Berikut tentu dengan penambahan materinya insyaallah. Dan APBD 2023 kita lah ketok palu tanggal 26 hari Sabtu petang. Tapi tentu kini dalam proses evaluasi dulu di Kemendagri. Biasanya agak sebulan dievaluasi oleh Kemendagri, baru kemudian kita sahkan menjadi sebuah produk hukum di daerah. Dan insyaallah mulai Januari lagi angsur-angsur beko mengeksekusi. Ini salah satu aku sebagai salah seorang wakil rakyat Payakumbuh 50 kota. Memang aku background aku pendidikan. S1 aku di Kuwait pendidikan Islam, S2 di Kairo pendidikan juga. Dan begitu tamat pulang kampung mendirikan pondok pesantren. Karena dari awal background aku mau pendidikan. Sehingga memang fokus ke ranah pendidikanku lumayan aku banyakkan. Setiap tahun kalau di Payakumbuh satu SMA dan SMK awak setiap tahun insyaallah, dan selalu dapat anggaran dari pokok-pokok pikiran ambo di DPRD provinsi.
awak punya di Pekubo 5 SMA sampai SMK CLSB SLB. Alhamdulillah di tahun 2022 kok tidak kurang dari 4 miliar yang menganggarkan untuk sekolah awak 10 itu. Insya Allah Desember kok rata-rata selesai. Tahun depan lebih lagi. Tahun depan seperti lebih dari 5 miliar. Dan termasuk beberapa SMA atau SMK di kabupaten yang agak dekat ke Payakumbuh. Ambo tentu menghormati pula kawan-kawan anggota DPRD yang berasal dari kabupaten. Aku terlalu jauh lo masuk di kabupaten, pakai hati pula kawan-kawan yang dari kabupaten. Tapi yang sering aku kunjungi Kecamatan Akebeluru, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Harau, Bubuak, Suliki, itu Pangkalan, itu termasuk yang tahun besok ada anggaran di SMA atau SMK, insya Allah. Kemudian salah satu lagi yang juga menjadi fokus Ambo dalam menganggarkan adalah memang meningkatkan SDM, baik dari segi agama khususnya Al-Quran. Ambo tiap tahun menganggarkan untuk program tahfiz di Kota Payakumbuh. Setelah 3 tahun berturut-turut SMA awak di Payakumbuh selalu mengagendakan program tahfiz dibiayai dengan anggaran APBD provinsi. Tahun batang kita anggarkan sekitar 400 juta. Tahun depan 2 kali lipat yang menganggarkan. Dan itu kita ikutkan 400 juta lagi untuk SMA Kabupaten 50 Kota, insya Allah. Ini dalam rangka agar anak-anak kita, keponakan kita lebih dekat jual Quran, apapun jurusannya. Karena alhamdulillah negara awak ini ya di samping dengan situasinya yang tidak ideal barangkali, tapi di sisi lain alhamdulillah kini anak-anak yang hafal Al-Quran punya jalur khusus untuk menyambung kuliah. Sudah banyak anak-anak itu yang masuk fakultas kedokteran di UNAM jalur tahfiz, masuk fakultas kedokteran di UI jalur tahfiz, tembus ke ITB, UGM juga jalur tahfiz. Oleh karena itu tentu kita berkepentingan untuk mendorong anak keponakan awak yang sekolah di SMA khususnya, karena kalau SMA itu memang direncanakan untuk bisa kuliah. Kalau SMK itu direncanakan untuk bisa kerajung. Nah, untuk itu anak-anak di SMA baik jurusan IPA, jurusan IPS, kita dorong juga untuk menghafal Quran. Nah, usahanya gitu. Jurusan IPA agar aja menghafal Quran. Terus aneh, jadi banyak anak-anak IPA yang hafal Al-Quran. Dan alhamdulillah 5 SMA awal di Kota Payakumbuh, ke-5-5-nya tiap tahun wisuda tahfiz. Ya, tinggal lagi yang belum sudah, insya Allah besok ini mungkin di awal semester kedua SMA 3, SMA 2 di Istanbul. SMA 1 sudah selesai wisuda tahfiz, SMA 3 alhamdulillah sampai 5 selesai sudah tahfiz. Juga salah satunya yang hari ini beberapa pekan yang lalu kita laksanakan ada peningkatan kapasitas Bondo Kandong di risiko tampaknya. Alhamdulillah 50 orang dari Kabupaten Bondo Kandong itu 50 dari kabupaten lah dulu dari anggotku nenek mama hadir risiko. Mungkin sebagian lah dapat cerita. Kini awalnya cerita sudah turunnya oleh. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan program-program yang mengarah kepada peningkatan sumber daya manusia juga terus kita support dengan anggaran dan kegiatan yang maksimal insyaallah. Pada kesempatan ini mohon izin aku tidak menggurui nenek mama tapi berbagi karena tema kita sekarang adalah terkait bagaimana menguatkan posisi adat sekaligus juga menguatkan posisi agama. Dan insyaallah besok malam sudah Isya akan lebih tajam lagi ketua MUIA kita Buya Ustaz Zahar. Tadi yang mau siang menelpon beliau, insyaallah beliau akan berkenan hadir menyampaikan materi karena beliau pagi tadi masih rapi di MUI di Padang. Mudah-mudahan beliau lancar. Sudah Isya nanti akan lebih tajam lagi karena beliau di satu sisi beliau ulama ya, sudah doktor alumni Timur Tengah, di sisi lain beliau juga nenek mama. Jadi alhamdulillah
cukup banyak ketua MUI di Sumatera Barat. Di waktu yang sama mereka ulama sekaligus juga nenek mama. Materi kita ringkasnya adalah terkait menguatkan adat dan agama. Pertama, kita sebenarnya mesti bersyukur. Kenapa? Bersyukur terlahir sebagai seorang muslim. Kamu yakin kita selalu tidak ada nama mu'alaf? Kalau mu'alaf dia boleh jadi imam. Ya boleh tak? Kata, mungkin lah ada syarat tak tertulis ya. Alhamdulillah wasadnya terlahir muslim, tidak ada mu'alaf. Itu wajib kita syukuri. Karena posisi seorang muslim itu syarat masuk surga. Syarat mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu yang muslim, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas Allah mengatakan di ujung-ujung surah Al-Maidah itu, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang yang mengatakan Isa Al-Masih itu Tuhan. Wa qala al-Masih ma lakum min ilahin ghairu. Dan bahkan Nabi Isa itu mengatakan tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Kafir orang mengatakan Nabi Isa Tuhan. Bahkan Allah katakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Ayat berikutnya. Kafir orang mengatakan Tuhan itu satu dari yang tiga. Tiga Tuhan ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Lalu Allah katakan harrama alaihil jannah. Allah haramkan bagi mereka surga. Jadi bersyukur kita ditakdirkan Allah terlahir sebagai seorang muslim, karena itu syarat kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kesyukuran kita bertambah karena alhamdulillah kita menjadi orang Minang yang punya falsafah hidup ABS SPK. Kita perlu sadari bahwa Minang lebih dulu ada di Sumatera Barat daripada Islam. Itu jujur aku ya kan? Tapi alhamdulillah orang Minang ditakdirkan oleh Allah menerima Islam dengan mudah. Kalau baca sejarah, tidak pernah terjadi perang di Sumatera Barat ini karena orang menghantarkan Islam di sini. Tidak. Islam masuk ke Indonesia dengan damai. Allah mentakdirkan orang Minang welcome ke dalam Islam. Selamat datang Islam. Walaupun nenek moyang awak dulunya Hindu, animisme dan dinasme. Kalau aku datuk perhatikan di Pulau Jawa, Jawa Timur, ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, bisa katakan sadunya Muslim kan, secara umum kan. Ada pulau di Aceh, Jawa Timur tuh pulau namanya Madura. Lalu ada pulau di ujung Jawa Timur tuh Bali. Ya. Sudah Bali ada pulau Nusa Tenggara Barat. Sudah Nusa Tenggara Barat ada pulau Nusa Tenggara Timur. Indonesia pas ada dulu tidak Muslim loh kan? Lalu berdakwah para ulama, Madura jadi 100% Muslim. Bali bertahan dengan Hindu. Nusa Tenggara Barat Islam, Nusa Tenggara Timur Kristen. Lihat tuh hikmah atau badai siko Allah bukakan nanti terima Islam. Badai siko dah bertahan ya sampai hari ini. NTB hampir 100% Muslim sama mirip Jawa. NTB juga Sumatera Barat itu mirip Jawa masyarakatnya. Emang lebih terima syariat. NTB bertahan dengan Kristen. Karena Kristen kan lebih dulu masuk ke Indonesia dibandingkan Islam.
Nah, awak selaku orang Minang tentu bersyukur. Ya, lahir sebagai orang Minang, lalu kemudian adat ini telah terkompromi dengan syariat, muncullah istilah ABS SPK, adat bersegi syarak bersegi taqwa. Lalu kemudian yang kita syukuri lagi, ternyata pemimpin di ranah Minang itu yang dipresentasikan oleh para nenek mama, posisinya terhormat di tengah masyarakat, dan alhamdulillah sampai hari ini masih terus dirawat. Ini sebuah nikmat juga dari Allah SWT. Aku 10 tahun hidup di negeri Arab, 4 tahun di Kuwait, 6 tahun di Mesir. Setelah itu hampir tiap tahun aku ke Timur Tengah, sampai tahun 2000 sampai balik menjadi anggota dewan. Akhirnya itulah berakhir tidak baik-baik ke Timur Tengah. Salah satu keistimewaan bangsa Arab, mereka juga kuat kesukuannya. Lalu kesukuan ini dulunya kan bukan Islam juga. Agama Islam, agama yang terakhir masuk Jazirah Arab kan. Sebelum Nabi kita datang, mereka jahiliyah. Bahkan mereka kekosongan Nabi. Nabi Isa tahun 1 Masehi, Nabi Muhammad lahir 571 Masehi. Jadi Nabi-nya 610 Masehi. 600 tahun jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Isa tidak ada di Jazirah Arab, Nabi Isa di Palestina saja. Lebih 600 tahun kekosongan Nabi di Jazirah Arab. Tapi kesukuan mereka kuat. Lalu datang Islam. Kesukuan ini tidak dihilangkan oleh Islam, terus diperkuat. Rasul keluar ini kesukuan di Minang juga kuat. Datang Islam tidak menghapuskan kesukuan itu. Jadi ada kemiripan awak jo, ya, orang di sana. Awak di Minang ada istilah kato nanampe, ya, atau mendaki, mendata, menurun, malereng. Ketika mau baca ayat-ayat dalam Al-Quran, ternyata ada ayat-ayat kato malereng. Ada kedekatan kultur awak. Contoh, aku datuk ada mama mungkin lain pernah mendengar ceramah para ustaz. Nabi Musa kan lari ke negeri Madian, dikejar oleh Fir'aun karena beliau telah membunuh salah seorang dari kaumnya Fir'aun. Lari ke negeri Madian. Sampailah nyata dulu di batang kayu, nampak orang marabui bagi minum ternak. Lalu ada 2 anak gadis menunggu, jaraknya agak jauh. Ditanya oleh Nabi Musa, mengapa kalian menungguku? Kami menunggu antrian kelola sepi, kami baru membawa binatang ternak. Kok kalian bagi minum? Tak apa kalian. Ayah kami lagai, Abuna Syekhul Kabir. Ayah kami lagai. Nabi Musa terkenal dengan tenaga dan kuat. Payahnya tak pakai air matuai. Rupanya matuai itu kecil air, dengan kekuatannya dibukanya gadam matuai itu keluar, sehingga cepatlah orang bagi minum ternaknya. Capek lelah yang berdusi dulu aku selesai pulang. Heran ayahnya, ada capek pulang gini. Ada pemuda tadi nolong kami. Pemudanya amanah, jujur, kemudian tenaganya kuat. Kecil ayahnya, undang ke rumah awak. Diundanglah Nabi Musa dengan malu-malu perempuan ini datang Nabi Musa. Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk membalas jasa. Lalu datang ke rumah. Anak gadis 2 orang ini, salah satunya, mohon maaf ya, jatuh hati ke Nabi Musa. Bukan karena apa-apa, tapi karena jujur, amanah, kemudian tenaganya kuat. Maka anak gadis ini malu, dia ngasih tahu ke ayahnya, Pak Boni dia pemuda itu malu ngecek itu. Maka dia gunakan kata malereng yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya abatista'jirhu fa inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin. Wahai ayahku, angke lainnya jadi pekerja awak. Sebaik-baik pekerja adalah yang kuat dan amanah. Ayahnya langsung arif. Ayahnya langsung ayahnya 7 poin ke Musa.
Ini uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain. Ambo ingin menikahkan engkau dengan salah seorang antara dua anak gadis saya. Langsung ditembak depan. Anaknya karena malu pakai kantong meleleh. Karena dia ke ayahnya tidak datang. Pernah juga kasus yang sama. Kita tahu Maryam, anak dari Imran, ibu dari Nabi Isa, tiba-tiba hamil. Allah tiupkan ruh ke tubuhnya melalui perantaraan malaikat Jibril. Hamil, gak punya suami, larilah Maryam menyembunyi dalam hutan sampai lahir Isa, Nabi Isa. Lahir pulang gendong bayi. Bani Israel nampak Maryam yang katanya Maryam yang suci. Kini punya bayi suami tak ada. Tapi si jahat-jahat Bani Israel tak mau langsung aja. Langsung dikatakan kepada Maryam itu, makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Ayah kau tak lelaki buruk, ibu kau tak pelacur. Kasih itu aja dah. Itu kelanjutannya apa sebenarnya? Engkau banyak mereka, kamu itu kan? Rupanya budaya mengenakan kiasan atau melereng itu adalah budaya mendalam di negeri Arab, dan kemudian Al-Quran mengabadikannya. Jadi ada kemiripan kita. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Ada hal-hal yang seperti ini. Ternyata dalam Islam sangat sejalan. Ada hal-hal yang tidak layak diungkapkan langsung, digunakan kata atau kata melereng. Selanjutnya, adat yang kuat dan awet adalah apabila adat itu berbasiskan kepada ideologi atau keyakinan. Ini hasil dari bacaan Ambo nih. Mohon maaf kalau namanya bacaan penelitian itu mungkin bisa juga dikuatkan atau dilemahkan oleh penelitian yang lain. Adat yang kuat itu adalah adat yang berbasiskan kepada ideologi atau keyakinan beragama, walaupun agamanya tidak benar. Ya. Ada istiadat yang basisnya ditopang, didukung oleh keyakinan beragama, biasanya awet, umurnya panjang. Tapi kalau ada istiadat yang basisnya semata-mata kebiasaan masyarakat setempat saja, biasanya tidak panjang umurnya. Karena manusia seringkali berubah. Ya. Barat orang kecil dulu bule ayah di pembuluh. Dulu pulang pakai pembuluh, kini bule ayah di paralel. Karena pembuluh nak dulu pakai paralel orang kini. Berkembang zaman bertukar ya. Begitu juga kebudayaan setempat. Kalau semata-mata kebudayaan atau ada istilah itu murni dari kebiasaan manusia saja, maka pada waktunya dia akan hilang. Tapi kalau dia disupport atau berbasiskan, didukung oleh keyakinan beragama, itu biasa panjang. Kenapa? Karena keyakinan beragama relatif lebih awet, dia ada dasar-dasarnya. Kalau bahasa awalnya, agama berdalil, agama ada dalilnya. Karena kita contoh nanti. Sebaliknya ada kebiasaan yang berbasiskan kebiasaan setempat semata cenderung tergerus. Berganti generasi bertukar gaya. Ya, berganti generasi ganti gaya. Awak contohnya, kalaulah pemerintah mungkin tak membuat kantor-kantor pemerintahan dalam bentuk rumah gadang, kini awak pula tak sanggup membuat rumah gadang seorang lain. Ya, semakin makin mahal biayanya. Nah, kalau tak ada yang kemudian mempertahankan rumah gadang masing-masing, lama-lama tuh punah rumah gadang ada. Nampaklah masih ada bertahan di kantor-kantor pemerintah. Ya, masih untung pemerintah kemudian melestarikan seperti itu. Tapi kalau dibiarkan terus, aku punya keyakinan juga. Suatu waktu anak cucu awak, anak awak mungkin tak sanggup membuat rumah gadang lain. Lama-lama, ya punah juga.
Kita contohkan bangsa Arab dengan keislamannya. Tadi gue sampaikan, bangsa Arab telah lebih dulu ada, baru datang Islam. Tapi karena dikuatkan oleh Islam, budaya yang ada di negeri Arab itu awetnya. Sebelum datang Islam, orang Arab telah terbiasa memuliakan tamu. Aku waktu kuliah S1 dulu belajar mata kuliah sastra jahiliyah. Itu salah satu mata kuliah yang mau pelajari wajib. Sastra jahiliyah apa itu? Itu karya-karya sastra para pujangga Arab sebelum Islam datang. Bahkan di antara karya sastra itu ada 7 puisi yang sangat bagus, ditulis dengan tulisan khusus, ditempelkan di Ka'bah. Istilahnya dalam sastra Arab dikatakan al-mu'allaqatu sab'ah. 7 puisi yang digantungkan di Ka'bah. Saking bagusnya, saking hebatnya. Itu dulu sebelum Rasulullah lahir. Nah, salah satu kebiasaan orang Arab jahiliyah dulu apa? Menghormati tamu. Maka saya baca itu dalam satu karyanya, seorang pujangga terkenal kaum jahiliyah yang nanti dia tidak sempat bertemu lagi, dia mati. Tapi anaknya bertemu dengan Rasulullah masuk Islam. Siapa nama dia? Pujangga Arab terkenal, Umrul Qais, yang terkenal sebagai orang Arab yang paling dermawan. Jadi kalau ada orang dermawan di Arab itu kecil, engkau dermawan bagaikan Umrul Qais. Nah, ini sebagai patokan kedermawanan. Mungkin kalau ada anak cerdas, dia cerdas anak tuh bentuk Habibie. Nah, awak lembang kecerdasan Habibie. Umrul Qais ini menulis puisi menggambarkan suatu malam dia kedatangan tamu, tapi malam itu tidak ada makanan di rumah. Dan bagi orang Arab dahulu aib, malu itu. Tamu datang makanan tidak ada. Itu sangat memalukan. Sehingga malam itu Umrul Qais tamu tiba, dan dalam budaya adat jahiliyah Arab dahulu, tamu itu 3 hari 3 malam mesti diservis. Tidak boleh ditanya mangang mari. Pokoknya 3 hari 2 malam sih kau minta kan. Jangan betah mana tuh sih kau nak pulang. Jadi ketika tamu datang dan dia tidak punya makanan, sedang tidak punya stok kambing, tak punya stok daging, lalu diambilnya lah pisau. Dan ikonya tulis dalam bait-bait puisi, diasahnya. Rencananya kanyoda dia anak kandungnya. Ini sebelum Rasulullah datang, nyodabi anaknya untuk dimasak, untuk dihidangkan kepada tamu. Itu Umrul Qais. Malu tamu tiba ada makanan. Sadangnya masak pedang di belakang. Dalam gelapan malam tapi ada cahaya rembulan. Dari kejauhan nampak dia rusuh. Tak jadi pedang pun selesai masak. Meletakkan pedang pelan-pelan, ambil panah dia. Di panah rusuh. Dapat makan gadang lah tamu 3 hari 3 malam. Tak jadi membunuh anak. Sampai tega membunuh anak demi menutup malu. Kebiasaan memuliakan tamu itu terus berjalan sampai Nabi datang, sampai Rasulullah datang. Maka kemudian dalam sunnah disunahkan kita memuliakan tamu 3 hari 3 malam. Jadi kita boleh bertamu di tempat orang lain itu 3 hari. Hari kampe lah berhak tuan rumah bertanya, rencana ada. Rencana ada tuan kemari. Itu lah boleh ditanya. Tapi hari kedua jadi tanya dulu. Makan saja dulu. Nah, budaya itu hidup sampai hari ini. Bayangkan sebelum jahiliyah sampai kini. Pada itu adalah pernah pergi haji, pergi umrah. Sampai kini orang di Masjid Haram, Masjid Nabawi, Senin, Kamis puasa. Ya. Sore itu ada jadi menghidangkan pembukuan. Apalagi Madinah, luar biasa kedermawanannya ke tamu. Alun Panua itu sampai dulunya itu nyukaja orang sampai ke kuburan pakai dijapui 5:30. Haji sini, delonya orang masuk ke haji. Yang penting hidangannya lah panuh murah di sini. Kalau kini jemaah umroh dah
habis-habisnya jemaah umroh kayak haji gitu. Kadang jemaah umroh ada puasa, baca musafir. Senin Kamis ada puasa. Orang Madinah puasa. Dulu lo makan di orang Madinah. Ya itu kejadiannya. Ajar awak musafir tak puasa. Dan mereka senang saja, sangat senang. Nah, ada kebiasaan menjamu orang berbuka, menjamu tamu yang datang. Lalu sejak sebelum Nabi tiba. Inilah 1400 tahun. Budaya itu masih terus langgeng, abadi sampai kini. Kenapa? Ini karena basisnya juga diperkuat oleh agama. Termasuk Jawa, aku beberapa hari yang lalu mencari foto-foto Gunung Kandung ibu-ibu di Pasar Lereng tahun 1910 di Novotel kalau salah. Ya. Foto Pasar Lereng tahun 1910, berarti 112 tahun yang lalu. Apa yang nampak di foto itu? Ibu-ibu awak menggali pakai tengkuluk putih-putih. Berarti 100 tahun yang lalu bunukan yang awak tak menutup aurat. Sampai kini pun masih menutup aurat. Jadi budaya yang basisnya atau ditopang oleh syariat panjang umurnya, awet. Tapi kalau tidak berbasiskan itu, termasuk mohon maaf, ibu-ibu yang kerja di gereja apa namanya? Biarawati. Pakaiannya kan relatif tak tutup. Karena dahulunya begitu di Palestina orang Kristen. Bagi mana tu ada ngomongnya sama jambu. Awak dulu waktu SD tiap minggu siang ada film Lora. Aku umur ini 52 tahun. Yang umur sekitar itu boleh tahu tak? Minggu siang nonton film Lora. Ayahnya Charles tuh. Berkudu. Baju Lora bentuk apa? Bentuk kepala, bentuk jubah umat ibu muslimah, lapang untuk bawah. Dan dia penganut Kristen yang taat. Tiap minggu kok ke gereja. Ada dalam film itu kan? Tiap minggu rajin ke gereja. Jadi kebiasaan budaya setempat yang dibangun dengan landasan didukung oleh keyakinan, walaupun keyakinan itu kadang juga tak mesti Islam, biasanya cukup awet. Bahkan di mana tuh yang pernah pergi ke Bali, adat Bali basisnya apa? Itu awet. Jadi adat yang bersinergi dengan ajaran agama agak panjang umurnya. Tapi kalau dia hanya basisnya semata-mata kebiasaan setempat, berpotensi cepat tergerus, cepat hilang. Alhamdulillah kita bersyukur adat kita adat yang syarat bisa kita. Islam dan adat. Mungkin nanti Buya Musliza tidak tajam lagi tidak. Islam ajaran yang Allah turunkan dari langit. Allah sudah punya takdir Nabi Adam dah hidup di surga. Itu sudah jadi kehendak Allah. Adapun dia memakan buah khuldi itu hanya penyebab. Allah sudah punya suratan takdir bahwa Adam akan ditunjuk menjadi khalifah di muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sudah dari awal merencanakan. Allah katakan kepada para malaikat, aku jadikan khalifah di muka bumi dari manusia. Cuma ada prosesnya, rupanya peristiwanya itu pembukanya. Allah sudah katakan kepada Nabi Musa dan istrinya Hawa, la taqraba hadhihi syajarah. Dan dakei pohon. Dakei itu boleh, boleh makan buah. Tapi lupa Nabi Adam. Tergoda Hawa. Akhirnya didekati pohon. Dimakan fa'akala. Dimakannya buah. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma. Baru mengicok seketik baru langsung lapih penutup aurat. Wa tafiqa yasifani mi waraqil jannah. Langsung berbet tebeh ya, ambil daun-daun surga tutup aurat. Lalu menyesal minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Tapi Allah sudah punya takdir. Adam dan Hawa turun ke bumi. Akan beranak pinak memimpin bumi. Maka Allah kemudian turunkan syariatnya melalui
memilih satu orang di antara manusia itu menjadi nabi. Nabi diteruskan oleh nabi, diteruskan oleh nabi terus. Karena petunjuk Allah itu dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam agama yang datang dari langit, tapi tujuan untuk rahmatan lil alamin. Bagaimana manusia hidup di bumi ini jadi mudah, gampang, nyaman, bisa menyembah Allah dengan baik. Allah turunkan asalnya. Nah, Islam terhadap adat, ini kajian para peneliti dan juga para ulama. Islam menerima dan mengembangkan apa yang sudah terbiasa dilakukan oleh manusia selama sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Maka ada kaidah dalam kaidah usul al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sebuah hukum bila memenuhi 3 syarat. Ya, adat bisa menjadi sebuah hukum bila memenuhi 3 syarat. Pertama, alla yukhalifa syar'an, tidak menyelisih syariat. Syarat pertama. Yang kedua, alla yuaddi ila mafsadah, tidak membawa kepada kerusakan. Kalau ada kebiasaan manusia, hari itu ada rusaknya, tapi bisa membawa kepada kerusakan, maka secara syariat kebiasaan seperti ini tidak bisa. Dalam kitab fikih adalah dicontoh oleh para ulama. Misalnya, awak laki-laki aurat awak dari pusat sampai ke lutut. Nah, kalau pakai serawal saja, tutup pusat sampai ke lutut. Itu aja langsung ke pasar dia. Secara hukum syariat boleh kan? Kalau tutup aurat, pusat sampai lutut. Tapi kalau laki-laki mau diikut dengan lego di pasar, akan lama-lama menimbulkan fitnah untuk manusia. Ya, akan menimbulkan fitnah untuk perempuan. Berarti perbuatan seperti ini waktu itu belum mudarat, belum merusak, tapi bisa membawa kepada kerusakan. Maka kebiasaan seperti itu, ada orang mencari, Ustaz, apa kenapa tutup aurat kau? Dari pusat sampai ke lutut. Dalam posisi ini dia tidak melanggar, tapi dia bisa mendatangkan. Yang ketiga, bahkan ditambah syaratnya oleh para ulama, an yufdiya ila manfaat, mengantarkan kepada manfaat. Mungkin di awak di Minang tidak boleh nikah sesuku, mungkin di Bali itu ada manfaat. Bisa jadi kalau secara kesehatan awak berencana aku nikah, tidak boleh kan? Semakin dekat jarak nasab awak, potensi punya penyakit. Secara kesehatan ada penelitian. Bisa jadi kenapa ada unsur seperti itu? Saya tentu silakan nanti penggabungan kajian antara para ulama dengan kemampuannya. Maka Islam kemudian mengakomodir bangsa Arab tadi ya cerita menghormati tamu 3 hari 3 malam, kemudian menjadi sunnah Nabi. Menjadi sunnah Nabi SAW. Ilmu-ilmu yang dipelajari oleh bangsa Yunani, bangsa Persia, karena para sahabat berinteraksi juga dengan Romawi, diterima ketika kota Madinah diserang oleh pasukan koalisi kafir Quraisy dan kafir sekitar Madinah dan Makkah. Kekuatan 10.000 sudah bergerak mau mengepung Madinah. Para sahabat bingung. Baca dulu kok. Awak hadang di keluar atau tunggu di Madinah? Minta pendapat sahabat. Ada sahabat satu orang asal dari Iran, Salman Al-Farisi namanya. Salman orang Persia. Salman berkata kepada Rasulullah, boleh usul tak? Apa tuh? Kami dulu kalau di Iran, kami kalau diserang, kami bikin khandak, kami bikin parit. Ini budaya kami kalau perang ini. Jadi kalau pasukan banyak yang datang, tak tahu kalau kita ladoi, kita hadap keluar pun belum tentu kita kuat. Maka budaya kami dalam perang, kebiasaan kami adalah bikin parit. Usulan Salman itu diterima oleh Rasulullah. Maka dibikinlah parit. Karena perjalanan pasukan kafir Quraisy dari Mekah ke Madinah ini bisa seminggu, bisa 2 minggu.
Maklum 10.000 yang berombongan tentu butuh waktu. Dalam waktu yang sesingkat-singkat itu, Nabi dan para sahabat gotong royong menggali parit. Jadilah kemudian yang dikenal dengan perang Khandaq. Jadi Islam mengakomodir sesuatu yang tidak melanggar syariat, tidak menimbulkan kerusakan, dan bahkan mendatangkan manfaat. Ada sikap yang kedua yang ditolak. Tadi yang diterima ya. Ada sikap kedua yang ditolak. Sama ada awak dulu mungkin. Walaupun awak hidup dalam masa itu. Awal pertama kali 3 abad atau 4 abad yang lalu Islam masuk ke ranah Minang, pasti yang yakin. Ada yang ditolak, ada yang menolak, ada yang diakomodir. Juga dahulu begitu, menolak tradisi dan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya kebiasaan bangsa Arab dulu minum tua, termasuk sahabat-sahabat Nabi tak biasa minum. Sampai ada sahabat menjelang sholat maghrib dia minum tua baru, karena turun ayat mengharamkan minum. Sudah itu sembahyang dulu, sembahyang maghrib. Dalam beberapa riwayat dikatakan yang jadi imamnya Utsman bin Affan. Dia sholat jadi imam, dia baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Lanjutannya, la a'budu ma ta'budu. Tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Dia ini sana mabuk, la ni lupa. A'budu ma ta'budun. Aku sembah apa yang kalian sembah. Jadi syirik kan? Tersalah dia karena sedang keadaan mabuk. Pengaruh dari minum kan? Sesudah sholat turun firman Allah surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat wa antum sukara. Wahai orang beriman, tidak boleh kalian mendekati sholat sementara masih mabuk. Maka mulai diharamkan menjelang sholat. Tapi jauh-jauh dari sholat masih boleh. Baru nanti diharamkan lagi oleh surat Al-Maidah. Ada budaya orang Arab dahulu laki-laki menikahi tidak terhingga loh jumlah istrinya 10-an, 20-an. Bahkan ada budaya pernikahan Arab jahiliyah namanya istibdha. Nikah istibdha. Apa itu nikah istibdha? Seorang perempuan ini dia cari siapa laki-laki yang hebat, jagoan, kok rancak turunnya loh. Pahinya mau nginap semalam ke laki-laki itu atas izin suaminya. Apa yang kan jahiliyah ini? Supaya dapat keturunan yang baik dari laki-laki itu. Datang Islam, budaya ini dihapuskan, haram. Jadi ada ditolak oleh Islam kan? Budaya pernikahan. Dulu orang tawaf di Ka'bah itu sudah ada tawaf, karena tawaf ini peninggalan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim hidup tahun 2000 sebelum Masehi. Nabi kita lahir tahun 571 Masehi. 2500 tahun jarak. Tawaf ini dulu telanjang bulan atau tidak berbusana. Lalu datang Islam menghapuskan tawafnya tetap, kemudian ditambah dengan menutup aurat. Kita juga mendengar istilah atau kebiasaan Arab jahiliyah, yaitunya membunuh bayi perempuan. Tapi ini sebagian kabilah ya, sebagian suku-suku dan ketek-ketek itu saja yang biasa membunuh bayi begitu. Kalau suku negadang-gadang, kalau Jawa suku negadang, itu tidak dibunuhnya bayi perempuan. Ya, kenapa suku-suku yang kecil dibunuh oleh perempuan? Sebab kalau terjadi perang, tidak sanggup yang menjaga revolusi. Itu sakit tidak. Karena tawan mereka produksi jadi budak. Nah, kalau jadi budak tentu jadi barang dia, tidak lagi jadi orang. Karena budak itu bisa dijual, bisa digauli, halal. Jadi kalau lahir perempuan, ini tambah PR, tambah tugas. Maka akhirnya suku-suku yang kecil itu anak perempuannya dikubur. Kalau yang besar-besar tidak. Kalau semua suku punya kebiasaan itu, tentu habis produksinya Indonesia juga kawin, tidak mungkin. Ya, jadi kebiasaan mengubur bayi perempuan hidup-hidup itu hanyalah kabilah-kabilah kecil. Jawa mungkin dulu kalau baca sejarah di Minang ini kebiasaan menyambung ayam, ya, itu turunlah ulama. Kebiasaan di tengah masyarakat berjudi. Rupanya berjudi ini adalah semua peradaban punya kebiasaan.
berjudi di bangsa Arab, berjudi di bangsa Romawi, berjudi di bangsa Persia. Sampai hari ini perjudian di Eropa, di Amerika, semakin canggih itu mereka, semakin canggih itu judi, ya, judi online. Itu dihapuskan oleh Islam. Ketiga, ada kemudian dilanjutkan dan kemudian ditambah, dimodifikasi, ya. Aku datuk nenek mamaknya disangka orang Arab jahiliyah itu telanjang, enggak. Orang Arab jahiliyah dari awal sudah tutup semuanya. Kemudian ditambah oleh ajaran Islam. Dulu istri-istri Nabi enggak pakai cadar. Lalu para sahabat melihat rasulnya enggak pantas. Istri Nabi itu banyak orang yang singgah ke rumahnya, banyak orang yang bertanya. Akhirnya Umar bin Khattab mengusulkan kepada Nabi, kalau istri-istri Nabi itu lebih terhormat. Ya. Akhirnya istri Nabi pun bercadar. Kalau bertanya ke mereka harus dibalik tirai, ya. Harus dibalik hijab. Itu bertanya kepada istri Nabi. Nah, ini yang kemudian oleh Islam ditambah modifikasi. Ini bentuk penyikapan Islam terhadap perkembangan adat dan kebudayaan Muslim. Nah, karena tadi di awal kita katakan bahwa nenek mama adalah, kalau istilah gitu, kepai sampai batanyo, kepulang sampai bagal itu, pemimpin di tengah kaumnya. Maka kita melihat menguatkan adat dan agama berarti menguatkan nenek mama dan ulama. Menguatkan adat dan agama berarti menguatkan nenek mama dan agama. Maka posisi strategis nenek mama sebagai pemangku adat pemimpin di kaumnya sangat positif untuk membangun masyarakat Madani. Nabi dahulu yang diprioritaskannya untuk berdakwah itu kepala suku di dakwahnya. Kalau kepala sukunya sudah beriman, anak ponakannya ikut. Karena posisi strategisnya untuk menghadirkan masyarakat yang Madani. Adalah menjadi urgen apabila para nenek mama kemudian mengalami penguatan di sisi agama. Kalau bisa tentu nenek mama dan ulama, sekaligus ulama dan nenek mama. Mau yakin kalau pemangku adat di sebuah suku, ya, datuk di suku itu adalah seorang yang alim juga, yakin aku kemenangannya akan rapi ke bawah, sukunya akan kuat. Agama Allah akan hidup di situ. Tapi kalau nenek mamanya tidak bersuara di masjid, kan? Dan nampak sholat berjamaah, tentu kemenangannya lebih jauh dari itu lain. Jadi perlu memang penguatan para nenek mama di sisi beragama agar kemudian menekan menjadi kuat agamanya. Nah, di pundak aku nenek mama ada satunya masalah ini. Secara umum setiap muslim dan setiap muslimah itu kan berkewajiban mengenal agamanya dengan baik. Nah, itu istilahnya sekolah umum, ambo sekolah agama. Dalam Islam sebenarnya ada istilah itu. Apapun profesi, apapun karir kita, penguatan sisi agama adalah kewajiban kita semua. Termasuk perkembangan zaman dan teknologi. Karena salah satu yang menggerus adat adalah perkembangan zaman dan teknologi. Kami pernah DPRD kunjungan kerja di salah satu SMA di Sumatera Barat sebelum COVID. Jadi disampailah kami Jutali Persampahan Komisi 5, begitu aku masih anggota Komisi 5 dengan pimpinan dan anggota Komisi 5 kami datang ke sebuah SMA disambui Jutali Persampahan. Tentu ujungnya berikut tali persampahan itu adalah mantan siswa. Lah dibukalah di siswi itu kan. Ambo sangko ya daun sirih. Ada ditukanya jo permen. Itulah tak canang kami kemencari sini ada gulu-gulu di dalam. Ada mentos, ada gulu-gulu hak. Tapi kalau di saat acara berlangsung, tentu tak mungkin lo kami berang-berang mengukur siswa guru. Itulah diambil permen kucing. Itu tadi lah selesai. Pas acara dan ruangan, baru ketua komisi mengatakan, "Aiko lah, apa namanya? Lah diurak lah orang kebiasaan apa?
tetaplah Eko kalau tali persamaan jangan ditukar-tukar lu sih aku aja permen. Nah, ini kan perkembangan zaman bisa menggerus ada kan. Besok dia kalau ada doa sekolah kok man, yang super letak situ bekolet. Muncul ide-ide. Tentu ini semua tidak baik untuk kuatnya adat dan agama. Di waktu bersamaan, penguatan para ulama, posisi strategis para ulama yang jadi rujukan sampai Batanyoju oleh masyarakat, ya, sangat positif untuk menghadirkan masyarakat Madani, masyarakat yang betul-betul berperadaban, punya adat yang tinggi. Maka para ulama perlu juga mendapatkan penguatan dari sisi adat agar mampu mewarnainya dan mengkolaborasikannya. Dan sampai terjadi perang partiri yang kedua, ya, karena perbedaan pendapat antara para ulama dan kaum adat. Aku rasa cukuplah kita tutup saja lembaran sejarah. Ke depan adalah masing-masing terus melakukan penguatan-penguatan. Toh kita lah sepakat dengan ABS SPK. Maka penguatan kedua sisi ini akan menghadirkan, yakin kita sampai hari kiamat adat Minang yang ada bersama syarat besar kita bulan itu akan awet, ya, akan bertahan, tidak akan tergerus oleh perkembangan zaman, ya, pergantian generasi, tidak akan tergerus karena adat ini berbasiskan, ya, keyakinan atau ideologi. Itu barangkali yang bisa mau sampaikan. Sekali lagi tadi sudah mewakili tak ada niat untuk ikut menyiram garam Kelawi aja ikan meranang. Mohon maaf, aku dan tuh nikmat satunya mungkin lebih kepada sharing, ya, berbagi, mudah-mudahan menjadi wawasan bersama di kita semua. Mohon maaf, aku dukul lihada, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Irsyad atas sharingnya mengenai agama dan adat, Islam dan adat. Boleh tepuk tangan aku Datuk untuk seperti yang luar biasa. Baik, alhamdulillah. Tentunya antara Islam dengan adat itu mempunyai kedekatan yang luar biasa ternyata. Islam telah mengatur bagaimana adat di Minangkabau yang sebenarnya dari Islam sudah tertanamkan. Begitu dekatnya dengan Minangkabau sangat terasa. Tentu peran strategis dari nenek mama dalam melestarikan budaya, menjaga generasi muda adalah peran yang sangat dibutuhkan di lingkungan masyarakat, terutama di nagari, di kaumnya. Baik, untuk selanjutnya mohon izin Bapak kita buka sesi diskusi dan mengingat waktu mungkin satu sesi saja dengan 3 pertanyaan. Baik, silakan pada aku Datuk, kami persilakan. Mohon dibantu panitia. Ya, sebentar. Boleh aku Datuk yang di tengah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebagaimana biasa, sebelum kami menyampaikan beberapa pertanyaan, kami sendiri perkenalkan dulu. Dimana nama kami Mas Said Datuk Indo Melayu dari Nagari Halaban, Kecamatan Laresa Halaban, di Ustaz Akhirah Jombang. Jadi yang pertama Ustaz, kami ada nama Nenek Mama, baik di Kabupaten Limau Kota maupun Kota Lembu, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustaz yang telah dapat menganggarkan dari Pokir Ustaz sehingga kami bisa bertamu selama 3 hari sebagai Ustaz sampaikan tadi. Mudah-mudahan dengan ada kegiatan ini peningkatan dan kapasitas kami sebagai masyarakat akan bisa kita rasakan. Terus yang kedua Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan bahwasanya menguatkan adat dan agama. Jadi risiko kami kalau masalah nenek mama, kau merasa tidak kemungkinan apa sebab? Nenek mama kau turun. Cuman yang kami sayangkan kan gini Ustaz, itu masalah ulamanya. Kau di kampung Pak, kau Ustaz, ulama kau malah berkurang, apalagi
Jadi itu langkah-langkah dan strategi kita untuk supaya ulama itu adu jodoh. Apa sebabnya? Lain kami suruh karena kami untuk seorang ustaz dan kamu ya, kami ke SMP juga, ke SMA juga. Atau tahu kurikulum di SMP, tertahu kurikulum di SMA, kini ada pelajaran kamar kurang dan aduh gini kan Ustaz. Itu jawab Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih aku Dato' Kino Rajo. Alhamdulillah, terima kasih untuk pertanyaannya. Lanjut untuk pertanyaan kedua, kami persilakan. Aku Dato' yang baju merah, kami persilakan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum mau sampaikan apa yang menjadi pemikiran, perkenalkan dulu lah kepada narasumber Pak Ustaz Sebar. Nama Bu Indrayani Gala Dato' Raja Imam dari Kenagarian Kota Nanampe, Samoa Bersama. Jadi dalam hal itu dari pemaparan tadi yang disampaikan, sebelum buat sampaikan itu, mungkin dengan apa yang disampaikan oleh kawan kita tadi, terima kasih banyak. Ya, boleh yang mau pribadi ya, baru itu hari jadi ini mama dulu. Jadi undangan yang disampaikan Pak Ustaz mungkin karena banyak kegiatan pada saat itu, Pak Ustaz hadir Pak di bola. Itulah apa ada, tapi kayak diundang kembali itu gratis gitu. Jadi itu Pak. Dari pemaparan tadi, aku mendengarkan bahwa adanya rasa kekhawatiran, ya kekhawatiran dari apa yang disampaikan tadi tentang tergerusnya agama dan adat ini pada masa kedepannya. Itu yang menjadi pemahaman kita bersama. Nah, peran itu mungkin di dalam BPNT peningkatan kapasitas pemangku adat yang disampaikan kepada kita bersama itu memang sangat benar adanya. Pemangku adat itu adalah ujung tombak untuk mempertahankan itu dan bagaimana menumbuh kembangkan dan menjadi suatu budaya yang tidak akan lepas dan apa diujar. Antara adat dan agama tadi AWS SBK tadi memang penguatan itu harus ada di pusat. Nah, kebetulan daripada narasumber kita pada hari ini, Ustaz Isa Sabar adalah pemangku pemerintahan antara eksekutif dan legislatif bersama-sama menjalankan pemerintahan. Harapan kita bersama di Siko Kimiko itu menurut sebuah pemikiran kita mungkin perlu ada semacam penguatan secara hukum. Bagaimana meningkatkan ini memang dibantu oleh hukum. Tak kesanggup saja ini mamaku, yang mana ini mamaku pada hari ini peran-perannya itu lah mulai banyak yang tergerus tadi di dalam kehidupan bermasyarakat adat dan agama tadi. Nah, harapan itu memang di dalam Eko karena adanya Pak Ustadz ini adalah sebagai wakil ketua DPD Provinsi Sumatera Barat akan melahirkan perda-perda ini. Nah, peran pemerintah ini untuk penguatan ini dan bersama-sama dengan pemangku adat dan pemangku agama memang harus ada. Sampai hari ini kan masih bergelombang antara Provinsi Sumatera Barat dengan kabupaten kota, mereka menggunakan kearifan lokal masing-masing. Tadi kita mendengar bahwa penguatan bank, penguatan agama di sekolah-sekolah tinggi-tinggi lah, sementara di Penggung Buah ada pulau lah. Nah, di tempat lain juga seperti itu, di 50 kota semana. Mungkin kearifan-kearifan lokal ini perlu panduan, perlu tuntunan yang menguatkan mereka dan ragu-ragu melangkah untuk menentukan sikap di dalam menjalankan fungsinya sebagai pemangku adat. Mungkin itu yang dapat kita mau sampaikan besar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indrayani Dato' Rajo. Baik, selanjutnya masih satu pertanyaan lagi tersisa. Mohon izin Bapak di depan dia. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ini maksud itu. Izin Ustaz. Sekolah mau kelatannya Iko kodakme anu ko melahirkan perda lah. Soal itu lahir pertanyaan ko antara nakali menurut adat dan nakali menurut pemerintahan itu agak berbeda ambu. Sebab itu lahir pertanyaan itu. Sebab dulu ambu kakak jadi pembulu
Bantai Kopo Sawang. Bantai Kopo Sawang ada salah satu nenek penguruskan Eko bertanya, tidak ke satu untuk balik di Nagari tanya harus kubur panjang. Baru tu, ambo kalau balik seorang, dia nak balik Nagari kan lalu nado tu. Itu jadi pertanyaan ambo pertama terbesit bang ambo, koma itu mendeklarasikan Nagari ini ku, tentunya bah itu bisa lahirnya Nagari itu ada syaratnya. Ada balai, ada musajid, ada balabu, batapian, ada suku. Tak bisa gitu jadi negara itu. Koma gitu, itu pertanyaan pertama. Koma gitu kamu mendeklarasikan sebuah negara. Setelah itu Ustaz, pertanyaan pertama itu, jadi kami melahirkan aturan adat Salika Nagari bisa hanya di Padang Panjang. Mungkin Ustaz lah ada ke jorong kami dibuat peraturan adat bisa hanya di jorong Padang Panjang tidak mencakup kan Nagari menurut pemerintahan dulu jorong Padang Panjang saja jadi alhamdulillah Padang Panjang dibuatlah aturan-aturan adat buat melanggar keduluan yang pada baca. Setelah itu aturan-aturan kalau nenek mama itu tiap suku itu harus ada mak godang. Kalau tidak ada mak godang tidak bisa tagak pungtu. Itu aturan itu hanya ada di jorong Padang Panjang, tidak bisa ditularkan ke jorong-jorong lain. Hanya itu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ambo perkenalkan diri. Nama ambo nama Jawa Sri Widodo. Tapi alhamdulillah ambo dari asli suku Minang. Setelah itu Bapak Datuk Merajana Hitam suku Baiwada. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih kepada Bapak Sri Widodo untuk Merajana Hitam. Alhamdulillah 3 pertanyaan telah kita tampung untuk sesi pertama ini. Dan mungkin langsung saja kita ulas untuk pertanyaan pertama. Ustaz, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih pada Angku Datuk Mama yang telah merespon apa yang kita sampaikan. Terima kasih Datuk Gindo Merajuk. Jadi memang itu menjadi kerisauan awak bersama. Kalau nenek mama adalah turun temurun kan, pasti ada kau Datuk sudah tu. Walaupun kau kadang melipik sebentar gitu kan. Tapi kalau nak ulama kau dah turun temurun. Dia memang tu kegelisahan awak. Yang kedua-duanya harus kita berkuat. Dan calon Datuk harus dikader juga. Supaya dari Datuk anak ideal kan. Sebagaimana calon ulama yang harus kader juga. Kini memang akui kalau agak ke pinggir-pinggir agak melemah semangat anak-anak keagamu. Justru di kota yang menguat keagamu itu gini. Sempurna mengkajian tadi, labanya anak SMA anak menghafal Quran gini. Anak senawiyah di pinggiran tak mau hafal Quran. Itu kenyataan hari ini. Ya kok di kota Payakumbuh labanya anak SMA wisuda tahun sejuz, 2 juz sampai 15 juz bahkan ada 30 juz. Tapi di pinggiran di 50 kota anak senawiyah harus berminat menghafal Quran lain. Jadi aku memang kerajo para ustaz, para ulama untuk terus berdakwah, mengimbau, mengajak. Mudah-mudahan ada gak cik berdua anak kemenakan wah maunya masuk di pesantren. Di sekolah tu ke Timur Tengah. Bekonya pulang jadi ini mama. Kau usah ambil Sofia dulu. Tamat SLTA, ambil urusnya sampai terima di Al-Azhar di Mesir. Lah jadi ustaz, lah LCMA lo, lah sudah tu kini lah jadi nenek mama dulu kan. Dia suan-suan. Aku terus terang dulu di budak Kambalikan itu, Abdi tahu. Tak ada peminat untuk sekolah agama ni. Tapi alhamdulillah kini lah beransur-ansur. Ya bersama-sama kita pada tu. Jadi para ustaz, para ulama mengkampanyekan itu ke pelosok-pelosok. Akan ada cik 2 nembone anak ponakan awak. Didukung bersama-sama sampai menguasai pula ilmu agama akan jadi ulama insyaAllah. InsyaAllah juga kawan terus mensupport. Siajo anak ponakan awak dan ingin sekolah bahkan kuliah sampai ke Timur Tengah kita cari. Juga Buya Gus Rizal juga cukup aktif tiap tahun ya.
berusaha beliau mensupport, mendukung anak-anak itu, adik-adik itu yang dari Sumatera Barat agar bisa tembus ke kampus-kampus terbaik di Timur Tengah, apakah di Madinah, di Mesir, di Yordan, di Sudan, ya, di Emirat dan sebagainya. Kemudian Pak Datuk Raja Imbang, pertama mohon maaf, boleh sampaikan pesan pagi itu. Undanglah Tibo, sampaikan pesan ke Ketua DPRD Ustaz Hamdi. Jadi hari itu kami sidang paripurna pada itu. 2 orang pimpinan DPRD, C sedang di luar negeri, C sedang di Jawa. Tinggal berdua ambo je Pak Supardi berdua. Tidak mungkin Pak Supardi pai ini tinggalnya ambo, atau ambo pai Pak Supardi tinggal. Kami berdua memimpin sidang paripurna itu. Memang serba salah kami. Kapai kedua-duanya siapa memimpin sidang paripurna. Jadi akhirnya sekali lagi minta maaf pada itu. Kami berdua ambo je Pak Supardi tidak hadir di Alek Nengadang di Kota Nampek. Nah, itu mohon maaf betul. Kemudian terkait tergerusnya adat dan agama, bagaimana penguatannya secara hukum, terlembagakan secara kuat di negara ini. Sejalan di pertanyaan pada Datuk tadi, Datuk Merajunan Hitam. Sebenarnya awak punya perda nagari adat, walaupun namanya perda nagari, tapi itu ada dalam kurung itu, perda nagari adat. Perda nomor 7 tahun 2018. Ambo salah seorang pimpinan pansus nih. Jo Pak Alisto Menandar, mantan Bupati Kabupaten Akam. Waktu itu di Komisi 1, Ambo Komisi 1. Beliau ketua pansus, Ambo wakil ketua. Itulah membuat perda nagari. Perda nagari itu dibuat tujuannya untuk memayungi terbentuknya nagari adat, bukan nagari pemerintahan. Tapi perda nagari yang kita buat di provinsi itu hanyalah perda payung. Harus dilanjutkan oleh kabupaten kota membuat perda di kota kabupatennya, yang di dalam perdanya langsung dibuat, ditulis mana nagari yang diterapkan nagari adat. Perda itu lah buat sebagai perda payung. Memang terus terang ketika kami merancang perda itu 2 tahun pada itu baru selesai. Dimulai pembahasan sejak 2007 balik, tidak selesai. Meluncur ke 2008 balik. Itu penuh polemik. Baik kami ke pesisir selatan, terus terang mayoritas pesisir selatan menolak perda ini. Ketika kami merancang, baru itu karena di pesisir itu nagari lah berkembang, terjadi pemekaran nagari. Takut mereka kalau dibuat perda, kalau dilaksanakan nagari adat, balik ke nagari asal, berkurang dana desanya. Itu yang takut. Baik kami Kabupaten Solo, Bupati waktu itu Pak Gusman, beliau juga pemangku adat kan, Nenek Mama, Ambo dukung perda. Karena memang di Kabupaten Solo nyaris nagarinya masih orisinil. Jadi perda nagari ini hanya bisa diterapkan di nagari yang berubah. Yang langkok tadi syarat-syaratnya, ya, Basurau, ya, Memosaji, ya, Batapian, lengkap syarat-syarat, sampai sukunya langkok. Kalau nagari pesisir selatan dia nyola pacah, nagari tigo, kada C. Arumi. Nagari adat ini diatur dalam undang-undang, diizinkan oleh undang-undang. Jadi undang-undang kita mengizinkan nagari atau desa atau nama lain dan mengizinkan desa adat. Laki Ketok Palu tahun 2018. Dan ini di dalam telangan pakar hukum ini juga boleh diterapkan di kota. Walaupun awak ada pai Kumba Barat, tapi boleh pula dibuat nagari kota Nanompe. Diatur di perda kota. Baik kami ke Tanah Datar, secara umum Tanah Datar juga mendukung perda ini. Walaupun nanti disesuaikan dengan adat seringkah negara. Agam juga cukup mendukung. 50 kota sebagian iya, sebagian tidak. Karena sudah ada juga yang mau dimekarkan. Tapi yang mau katakan, perda nagari yang kita buat pertamanya perda payung harus dilanjutkan oleh kabupaten membuat perda lanjutannya. Dan tidak mesti satu nagari.
syaratnya nagari yang masih orisinil. Kannya masih cie, ya. Alun bate-batenya dengan nagari yang lain jelas, ya. Jorong-jorongnya jelek, maka kok bisa dijadikan nagari adat. Kalaulah tetap jadi nagari adat, wali nagarinya tidak pakai pilwana. Wali nagarinya pakai musyawarah mufakat. Nenek mama punya tempat di situ, alim ulama punya tempat di situ, cari pandai punya tempat di situ. Tungku tigo sejarangan, tali tigo sapilin, punya struktur di negara itu. Siapa boleh jadi oleh negara? Boleh nenek mama, boleh alim ulama, boleh cari pandai. Terserah hasil musyawarah mufakat. Itu kita buat, dibuat los itu pada tu, dibuat terbuka. Mufakatlah di negara itu. Tetap jabatannya 6 tahun, boleh 3 periode sesuai dengan undang-undang. Tapi tidak pakai pilwana. Rusak awak pakai pilwana. Coba bayangkan awak pemilu, lalu pilpres, ada pilkada, tu tambah pilwana. Acok mana awak cakap? Rusak kekeluargaan, rusak hubungan kekerabatan, rusak hubungan bertetangga. Jadi demokrasi awak malah gilo. Di Amerika wali kota bupati tak pakai demokrasi. Awak kok berlebihan demokrasinya. Wali nagari pakai pemilihan, pakai tim sukses. Iya kan? Rusak hati, pecahlah suku, pecahlah kaum. Jadi kami waktu itu pada tuan semangat betul membuat perda. Pak Aristo sangat semangat. Berjalan kami keliling Sumbar mencari dukungan. Lah ketok Palu, mohon maaf, sampai kini tak cek je bupati nak membuat perda melanjutkan. Mohon maaf. Harusnya dilanjutkan buat perda, disepakati dulu. Nah, boleh tak usah sadonyo. Misalnya di 50 kota, di mana garinan masih awet sampai kini, berubah-ubah lagi, longkok sadonyo. Aku ajukan, mungkin pada tu baik ke DPRD itu. Temui fraksi PKS, fraksi Demokrat. Kami mengusulkan negara kami jadi negara adat, tidak negara administratif ya dok. Tolong buatkan perdana. Desak anggota dewan. Partai itu sadonya terserah. Yang penting beko ketok Palu perda nagari adat. Kalau negara administratif, dah jelas nenek mama ada dapat tempat situ. Sianan Manang, Pilwana ada dapat tempat. Anggaran untuk nenek mama tak bisa kadang-kadang karena desa ada aturannya. Kalau negarinya negara adat, ketiga unsur nenek mama, jadi pandai, alim ulama, pundok kandung ada anggarannya dalamnya. Karena negari adat, negara melindungi desa dan melindungi desa adat. Ini Abu Rasul kalau bisa wak dorong wak DPRD kota kabupaten masing-masing, kami ingin ado negara adat. Menguat itu nenek mama, menguat alim ulama, menguat jadi pandai. Aku lebih cenderung ikut awak kerajaan daripada yang mengusulkan provinsi daerah khusus Minang. Kalau daerah khusus Minang kok repot. Mohon maaf bang. Sebentar bang kan? Kenapa? Kalau daerah khusus Minang, daerah istimewa Minang dibuat banyak masalah. Pertama, saudara awak di Mentawai mau kali kamannya. Saudara awak yang Tapanuli Selatan yang berpuluh-puluh tahun di Pasaman, ini ada orang Minang, kali Pangan. Orang Minang yang ada di Jambi, Buko-Buko, Bengkulu, ini orang Bengkulu, banyak pasukannya. Oh, akan maukah Jambi menyerahkan bagian Minang ke provinsi Minang? Ada kenapa mereka? Ya. Perbatasan nagari sebanyak itu selesai. Ikut perbatasan provinsi lokal diurai-urai mungkin. Itu berat perjuangannya. Aceh kenapa bisa istimewa? Berdarah-darah ratusan ribu nyawa melayang, pakai pemberontakan segala macamnya. Akhirnya Aceh istimewa. Orang Sumbar kita tidak berbakat memberontak karena tipe orang Sumbar itu elegan. Tak ada mau cerita memberontak orang Sumbar. Wah elegan. Papua banyak khusus istimewa. Ayo, baik senjata juga. Istimewa Jogja, olah terlanjur itu kerajaan dari awal. Mereka
duluan ada daripada NKRI, lalu menggabungkan diri ke NKRI, maka punya undang-undang khusus Yogyakarta. Awak datang ambil, awak tak ada kerajaan khusus Minang, tak ada gitu kan. Ketika NKRI berdiri, maka jalan yang kita inginkan, tegaknya nenek mama, kuatnya adat, kuatnya alim ulama, cerdik pandai, bunuh kandung, nagari adat. Itulah nama kajian tadi. Sayangnya sampai saat ini alun-ada bupati nama membuat perda nagari adat. Harusnya perda provinsi dilanjutkan oleh bupati dengan membuat perda kabupaten, atau wali kota membuat perda kota, menunjuk atau membentuk nagari adat. Tidak boleh beko di situ di luar. Maka dengan musyawarah mufakat hiduplah kembali budaya itu, bermusyawarah dan bermufakat. Jadi sekaligus kita jawab pertanyaan Mbak Datuk, itu jalan keluarnya. Memang kalau diharapkan di waktu yang dekat agak susah. Tahun besok adalah tahun politik, lo balik 2023. Lantas pilih besok 2024 mereka lah bisa. Kalau tahun 2023 apa yang yakin mereka akan berkenan untuk membuat perda. Karena masing-masing lah sibuk, lo kampanye, ya kan? Nah, siang yang dilantik besok 2024 jadi anggota dewan di kota kabupaten, mereka yang mungkin kita dorong untuk menindaklanjuti Perda 7 tahun 2018 tentang nagari adat. Itu barangkali. Mudah-mudahan secara secara sederhana Angku Nenek Mama sebenarnya memahami adanya Perda Nagari, judulnya Perda Nagari, tapi di dalamnya adalah Perda Nagari adat. Bukan nagari administratif, bukan nagari pemerintahan, tapi nagari yang betul-betul nagari awak dulu, itu yang dijadikan resmi, dan cara pengelolaannya seperti cara yang sudah biasa di dalam adat istiadat. Demikian barangkali Abu Rasul cukup ya, tak bisa dibuka teman kedua. Karena Abu balik ke Padang jam 8:30 ada rapat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pertanyaan Aku dapat untuk penjelasan luar biasa dari Ustaz kita. Alhamdulillah, tentunya banyak sekali hal yang dapat kita bawa pulang nantinya ke nagari masing-masing, terutama penguatan peran Ningyak Mama, alim ulama, cerdik pandai di nagari dan di kaum. Mudah-mudahan kedepannya penguatan peran Ningyak Mama ini akan lebih kuat dan lebih dihargai oleh generasi muda di nagari dan di kaumnya. Banyak maaf, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya Ustadz untuk dapat foto bersama dengan narasumber. Separuh-separuh.